Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, semoga sehat hari ini dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya puasa kita di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik para pemirsa, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai mengapa bermaaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri. Adakah dalilnya? Video ini eh, didasari pada pengalaman salah seorang teman yang menyampaikan kepada saya bahwa di salah satu grup WhatsApp itu ada tulisan yang di situ dikutip dari salah seorang ustadz, tidak saya sampaikan namanya, tentang bermaaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri itu nggak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada dalilnya, dan sebagainya. Lalu teman saya ini minta pendapat saya. Saya ini bukan kiai, bukan ulama, ya sambil belajar saja. Saya ini masih murid, masih santri, atas bimbingan para kiai-kiai saya atau guru-guru saya mencoba memberikan pengertian ke teman saya dan teman saya ini bisa menerima. Nah, sayang ketika apa yang saya sampaikan tidak saya share juga di channel YouTube saya ini, tentu kepada para kiai, para alim, untuk bisa meluruskan apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang tepat. Kepada para pemirsa, selamat menonton atau menyimak video saya ini. Baik, Bapak Ibu para pemirsa, jadi rangkaian bermaaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri ini tidak bisa kita lepas secara waktunya dengan ibadah kita 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan. Perintah berpuasa di bulan Ramadan ini bisa kita simak dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sangat populer selama kita berada di bulan Ramadan ini. Pada saat kultum, di sholat tarawih, mubalik, para kiai, para narasumber, para penceramah selalu menyampaikan ini di berbagai kesempatan. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujung ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum, di atas kamu sekalian, asyamu berpuasa. Kama kutiba, seperti halnya diwajibkan alalladzina, pada orang-orang banyak, min qablikum, sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Jadi tujuan diwajibkannya berpuasa itu adalah agar bertakwa. Jadi konsep takwa itu kalau kita lihat definisinya, itu setiap khutbah Jum'ah, khotib selalu mengingatkan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Lalu sebetulnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa? Atau kalau teman-teman yang biasa melakukan riset setelah tahu definisi, itu pasti untuk lebih mudah memahami dari definisi atau konsep atau variabel itu, kita dekati dengan indikatornya apa, tandanya apa, cirinya apa. Nah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, 134, ayat ini juga akan populer nanti, maaf ya, artinya pada saat momentum halal bihalal, ayat ini populer, selalu disampaikan oleh para penceramah, para mubalik, ya, di kesempatan halal bihalal, ya, atau di dalam khutbah Idul Fitri. Ini juga sangat populer, selalu disampaikan tentang orang bertakwa itu orang yang seperti apa. Saya bacakan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ini. Jadi ada sambungan tadi ya, bertakwa itu yang seperti apa. Nah, ini sambungannya, siapa orang-orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi orang bertakwa itu cirinya di ayat ini yang pertama adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Harapannya, pelajaran puasa kita merasakan lapar, merasakan dahaga, ini kita ambil pelajaran, kita jadi bisa merasakan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung dari sisi ekonomi. Gimana lapar itu ternyata nggak enak. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar berinfak, suka berinfak. Tapi ini tidak saya perpanjang penjelasannya karena kita mau menjelaskan yang tentang bermaafan ini. Ciri kedua wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Yang ketiga wal afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa, jadi memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu ciri pribadi orang yang bertakwa. Setelah sebulan penuh kita menjalankan puasa, maka pada saat Hari Raya Idul Fitri, saatnya kita menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa, yang salah satu cirinya adalah memaafkan kesalahan orang. Maka dari itu, pada saat momentum Hari Raya Idul Fitri, ketika ada orang yang meminta maaf, ketika ada orang yang memberikan maaf, saling memaafkan, ini sudah sangat tepat. Sangat tepat. Dan sesuai dalil ini. Dalilnya ini, rujukan ayatnya adalah ini. Ya, sehingga momentum meminta maaf ini menjadi tepat di Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu kalau kita mengucapkan melalui WhatsApp, melalui media apapun, mohon maaf lahir batin di Hari Raya Idul Fitri juga tepat. Memang ada ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ucapan itu juga bagus. Ucapan meminta maaf juga bagus. Ucapan mendoakan sukses, semoga sukses selalu juga bagus. Semuanya bagus diucapkan di Hari Raya Idul Fitri. Kalimah-kalimah yang baik, semuanya tepat. Tidak ada yang salah. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya, apakah meminta maaf harus menunggu saat Hari Raya Idul Fitri? Memang meminta maaf, memberi maaf itu harus sepanjang hari, tidak usah menunggu Hari Raya Idul Fitri. Dan kita juga seperti itu. Setiap kita berkunjung kepada orang lain di rumah orang lain, pada saat pamitan kita selalu meminta maaf. Maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan. Tuan rumahnya juga begitu. Mohon maaf ya apabila ketika saya menerima kehadiran panjenengan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sudah diajarkan permohonan maaf setiap saat, ya. Kalau kita memberi sambutan di penutupnya kita juga mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan, menyinggung perasaan ibu bapak. Selalu kita minta maaf. Tetapi Idul Fitri ini seperti momentum. Jadi momentum kita untuk meminta maaf. Seperti halnya saya dosen kepada mahasiswa saya selalu meminta, oke, rajin-rajin belajar, belajar itu setiap saat, setiap hari, setiap malam. Tetapi mahasiswa saya memang ada yang belajar setiap hari, tetapi umumnya menggunakan momentum ujian tengah semester, ujian akhir semester untuk belajar. Nah, ini menggunakan momentum. Jadi, meminta maaf itu setiap saat, tetapi Idul Fitri ini dijadikan sebagai momentum. Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Nah, itu saya kira menjawab di judul video ini. Apakah ada dalilnya? Bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri? Insya Allah ada. Nah, ini dalilnya dan mohon maaf saya ini masih belajar posisinya bukan
bukan alim, bukan kiai, saya masih belajar di bawah bimbingan guru-guru saya, para kiai. Maka pemirsa channel YouTube saya ini, sekiranya ada yang tidak tepat, tidak pas, bisa diingatkan di kolom komentar, bisa dibetulkan di kolom komentar. Nah, para pemirsa yang saya hormati, walaupun ini secara umum, tetapi momentum Idul Fitri sebagai sarana untuk silaturahim, kita juga bisa mengambil pelajaran dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatih. Qalu lima ya Rasulullah, qala tu'ti man haramak wa ta'fu amman dhalamak wa tasilu man qata'ak. Dan seterusnya, tidak saya lanjutkan ini sampai wa tasilu man qata'ak. Para pemirsa, hadis ini juga sering kita dengar pada saat ceramah halal bihalal. Tiga hal yang menjadikan seseorang akan dihisap oleh Allah dengan mudah, ringan, ya, dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau memberi orang-orang yang tidak pernah memberimu. Engkau memaafkan orang-orang yang mendolimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan. Jadi saling memaafkan ini sangat bagus ya. Wa ta'fu amman dhalam. Selanjutnya di dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Di dalam referensi yang lain, tapi mohon maaf tidak saya tunjukkan, silaturahim itu ada 3 fitur, ya: mengunjungi, memberi, dan memaafkan. Mengunjungi, memberi, memaafkan. Para hadirin, maka hari raya Idul Fitri ini mari kita jadikan sebagai momentum saling mengunjungi, saling memaafkan, dan saling berbagi. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.